Tanjung Priuk, 1977. Sebuah wilayah kelam di utara Jakarta. Tempat kriminalitas dan kemiskinan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Di kawasan pelabuhan yang hiruk-pikuk, becek dan sempit, Ahmad Syahroni dilahirkan. Roni kecil harus tumbuh di lingkungan yang keras dan rawan, di mana kejahatan dan kebaikan berbatas tipis. Namun kekuatan cinta dari Ibunda Hernawati dan Nenek Nurhayati menjaga dan membimbingnya menjadi remaja yang lurus dan soleh. Nurhayati anak beranak berjualan nasi padang untuk membiayai hidup keluarga. Dengan gerobak sederhana, di mana Roni kecil kerap tertidur, mereka melayani para pekerja pelabuhan. Kehidupan ekonomi cukup baik. Kios nasi Nenek Nurhayati ramai dikunjungi pelanggan. Namun pada tahun 1985, warung nyaris bangkrut karena kehilangan pelanggan akibat kebijakan pemerintah yang mempengaruhi aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Pada masa sulit ini, nasi dengan lauk 2 buah cabai dan minyak jelantah menjadi makanan sehari-hari keluarga Roni yang patut disyukuri. Roni kecil tidak tinggal diam. Pulang sekolah, ia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan. Usai sholat zuhur, Roni pergi ke kawasan perkantoran untuk menyemir sepatu. Dengan basah kuyup dan bertelanjang kaki, Roni menawarkan jasa menyewakan payung. Kehidupan yang sulit tak menyurutkan semangat Roni untuk terus belajar. Salah satu hasil ketekunannya membuatnya memahami teknik mesin mobil. Keahlian yang membuka jalannya ke dunia lebih luas, melintas batas Tanjung Priok ke kawasan elit di Jakarta Selatan. Lulus SMA, tak ada biaya untuk melanjutkan kuliah. Roni harus bekerja untuk membantu keluarga. Dibantu pamannya, Budi Soleh, Roni diterima bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan. Namun tak lama, semangat berpetualang membawanya bekerja di sebuah kapal pesiar antar benua. Roni bekerja keras sebagai pembersih kuali dapur kapal dengan jam kerja 11 jam per hari. Pada bulan ke-6, saat kapal sandar di Florida, Amerika Serikat, Roni nekat kabur ke Atlanta dan bekerja di sebuah restoran di Chinatown. Ini adalah tahun kedua setelah lulus SMA, sebelum Roni memutuskan kembali ke tanah air. Keputusan yang menjadi titik balik penting bagi perjalanan hidup Roni selanjutnya. Roni kembali bekerja sebagai supir tembak di sebuah perusahaan pengisian bahan bakar minyak untuk kapal. Meski hanya sebagai supir, sekaligus pesuruh, Roni tekun mempelajari seluk-beluk bisnis BBM dengan mengamati aktivitas majikannya. Peluang emas diperoleh saat mendapatkan tantangan dari majikan yang putus asa untuk menagih piutang perusahaan sebesar 1,7 miliar ke PT Jakarta Lloyd. Dengan cara yang sederhana namun efektif, Roni berhasil menagih piutang yang telah tertahan hingga 3 tahun itu. Sebagai imbalan, Roni diangkat sebagai karyawan. Selanjutnya, kehidupan Roni bergerak cepat, bagai roller coaster. Dalam waktu 3 tahun, karirnya terus meningkat hingga mendapat kepercayaan pemilik perusahaan menjadi direktur. Tahun 2001,
Roni keluar dan nekat mendirikan perusahaan sendiri, menjalin kemitraan dengan pemodal. Kantornya waktu itu hanya sebuah warung kopi di bawah pohon palem, tak jauh dari kantor lama. Bisnisnya tak berjalan mulus, hingga akhirnya Roni meninggalkan kemitraan dan mendirikan perusahaan baru. Jalan kesuksesan kemudian terbuka lebar. Satu hal yang dijaga dalam bisnis adalah kejujuran. Roni tidak tergoda untuk meraup keuntungan dengan cara-cara curang. Integritas yang diwariskan keluarga dari generasi ke generasi menjadi modal utama Roni meraih kepercayaan para klien. Saat ini, setelah lebih dari 10 tahun berlalu, omset perusahaan Roni telah mencapai ratusan miliar per bulan. Sebuah prestasi yang fantastis, namun masuk akal. Buah dari kerja sangat keras dan semangat pantang menyerah. Kesuksesan dan kekayaan tidak membuat Roni lupa dengan latar belakangnya. Bersama istrinya Feby Belinda dan putranya Roth Bell, Roni memilih untuk tetap tinggal dan membangun kampung lamanya di Priok. Saya nggak marah, alhamdulillah. Anak saya itu bukan ngepet, ngepot kerjanya. Orang-orang masih tidur 4:30, anak saya lihat udah jalan kan? Ya enggak, orang-orang saya itu pekerja keras, usahanya keras dan ikhlas, itu aja saya bilang. Lebih dari 1.500 orang bekerja dan mendapat nafkah dari perusahaannya. Namun Roni tetap seorang yang sederhana, yang bisa berbincang dengan tukang becak depan rumahnya dengan hangat. Kini, dengan semangat Jaya Wardana yang bermakna kemenangan untuk mengayomi segala golongan dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, Ahmad Sahroni ingin melangkah lebih jauh, membaktikan dirinya bagi masyarakat Tanjung Priok dan Indonesia. Ahmad Sahroni telah membuktikan dan membuat bangga orang Priok. Anak Priok bisa hebat dan menjadi inspirasi.